Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam berbagai aspek dari berbagai jurnal yang telah saya review dan telah saya buat artikel. Yang pertama adalah Sistem Pendidikan Islam di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 2 Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikutnya, yang kedua, manajemen pendidikan, metode pendidikan, standar pendidikan, dan mutu pendidikan. Pemimpin pendidikan yang efektif harus mampu menyadarkan orang yang dipimpinnya, terutama pendidik dan tenaga pendidik. Mutu dan kualitas pendidikan yang baik tidak selalu harus mahal. Dengan kesungguhan, keuletan, dan kerjasama yang baik, segala tujuan dapat dicapai, khususnya standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi dan dicapai, serta terjaganya keberlanjutan kepemimpinan pendidik yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kultur organisasinya. Selanjutnya, yang ketiga, tantangan pendidikan di masa pandemi. Semua orang harus menjadi guru. Tujuannya adalah untuk membuat cerdas generasi penerus bangsa serta membentuk karakter bangsa yang bertujuan sehingga tantangan sebesar apapun harus bisa diatasi dan menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab semua unsur masyarakat. Masa pandemi ini memiliki hikmah untuk membuat gerakan agar semua bisa menjadi guru untuk anak-anak agar proses pendidikan tidak terhenti meskipun terdapat beragam kendala. Selanjutnya, 4 faktor penyebab rendahnya kualitas pendidik dan cara mengatasinya. Dalam studi sekolah dasar di Desa Pongoli Bibi, sistem pendidikan nasional cenderung meningkatkan porsi pengajar lebih besar daripada porsi pendidikan, sehingga kegiatan pendidik cenderung diidentikan dengan proses peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan belaka. Sementara itu, urusan pembentukan kepribadian unggul dan mutu belum diperhatikan secara mendasar. Penyebabnya rendahnya mutu pendidikan Indonesia secara umum antara lain adalah masalah aktivitas, efisiensi, dan standar pengajaran. Yang kelima, fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja, menciptakan alat kontrol sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perkembangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan kelima fungsi dan tujuan pendidikan, bagi masyarakat tentunya, masyarakat akan sangat diuntungkan dalam hal birokrasi sosial dan ketenaga kerjaannya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja, menciptakan alat kontrol sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan berdasarkan kelima fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat tentunya. Masyarakat akan sangat diuntungkan dalam hal birokrasi sosial dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, pengertian pendidikan, ilmu pendidikan, dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentakan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu, sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi
kepada orang lain. 3. Mengidentifikasi dampak teknologi baik yang positif maupun yang negatif. Selanjutnya, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kelompok bermain RA Kartini Desa Kultup Kecamatan Lumpung Kabupaten Membar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengetahui proses pelaksanaan fungsi manajemen berdasarkan teori-teori yang meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerak, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sudah sesuai dengan proses implementasinya dilakukan dengan baik dan benar. Faktor penghambat dan penunjuk terselesaikan dengan antara pengelolaan dan pendidik sangat tercapai. Yang terakhir, perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendidikan nasional mewariskan peradaban masa lalu, sehingga peradaban masa lalu yang memiliki nilai-nilai luhur dapat dipertahankan dan ditularkan, lalu digunakan serta dikembangkan oleh generasi penerus